Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Herzbun Arif dari Forum News Network. Sepanjang pekan kemarin, video Presiden Jokowi mengabaikan, atau kalau bahasa anak mudanya mencuekin, dan tidak menyalami calon Presiden Prabowo Subianto itu beredar luas di media sosial maupun di media online. Ini istilahnya ini sangat viral videonya ya. Narasinya bermacam-macam dan ada yang menilai itu sebagai pertanda hubungan keduanya, hubungan antara Jokowi dengan Prabowo itu memburuk pasca Pilpres 2024. Saya mencoba menelusuri kapan peristiwa itu terjadi dan apa konteksnya. Dan yang lebih penting lagi, apakah benar bahwa itu indikator memburuknya hubungan antara atasan bawahan, antara presiden dengan menteri pertahanan yang sekarang ini sudah berkembang, berubah menjadi sekutu dalam konteks Pilpres 2024. Jokowi ini kan menempatkan putranya Gibran Rakabuming sebagai calon wakil presiden Prabowo. Dan yang lebih penting lagi kan dengan begitu Jokowi ini sedang menitipkan putranya dan menitipkan masa depan dinasti politiknya untuk sementara waktu kepada Prabowo. Saya menemukan sumber asli video tersebut di channel resmi Sekretariat Presiden, di YouTube-nya Sekretaris Presiden ya. Peristiwanya terjadi pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024. Saat itu Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyerahkan zakat melalui Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas. Jokowi menyerahkan zakatnya dan diterima oleh pimpinan bidang perencanaan dan kajian dan pengembangan Basnas Zainul Bahar Nur. Sementara kemudian di meja sebelahnya itu Wakil Presiden Ma'ruf Amin juga menyerahkan zakatnya. Setelah itu, Jokowi sempat berpose bersama Ketua Basnas, Profesor Nur Ahmad, didampingi Menteri Menko PMK Muhadjir Effendi, dan kemudian meninggalkan ruangan. Saat itulah dia melewati Prabowo tanpa menyalaminya. Selanjutnya, dimohon dengan hormat Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia, didampingi Ketua Badan Amil Zakat Nasional, berkenan menuju meja penyerahan zakat. Selanjutnya, para pimpinan lembaga negara dan para menteri kami persilahkan untuk menuju meja penyerahan zakat. Kalau kita simak
video tadi, Prabowo memang sudah berdiri dan bersiap menyalami Jokowi. Tapi Jokowi memilih melewatinya dan menyalami pria yang berdiri di samping Prabowo, yang saat itu dia mengenakan kemeja putih. Sesungguhnya ini kalau kita lihat video tadi, bukan hanya Prabowo yang tidak disalami oleh Jokowi. Menkominfo Budi Aristiadi yang berdiri di samping kiri, sebelah kirinya Prabowo juga tidak disalami oleh Jokowi. Tapi posisinya memang Budi Aristiadi ini lebih lebih jauh dibandingkan Prabowo. Kalau Prabowo ini posisinya tepat di hadapan Jokowi, dan kemudian ini kan tadi Prabowo satu-satunya orang di situ yang mengenakan kemeja putih, yang lainnya semua mengenakan kemeja batik. Jadi harusnya kehadiran dari Prabowo ya cukup mencolok gitu. Dan di depan Pak Jokowi lagi. Apakah ini sebagai indikator hubungan keduanya itu memang betul-betul tengah memburuk? Spekulasi Prabowo bakal pecah kongsi dengan Jokowi ini kan sebelumnya banyak diprediksi oleh para pengamat. Ini bukan hanya pengamat dalam negeri, tapi juga pengamat dari luar negeri. Salah satunya pengamat dari Amerika yang memperkirakan persaingan politik di antara keduanya ini akan membuat hubungan keduanya pasca Pilpres nanti itu akan memburuk. Ada semacam persaingan lah di antara keduanya begitu. Prabowo kan selama ini selalu menunjukkan kepatuhan yang mutlak kepada Jokowi. Ya, kan dia bolak-balik menyebutkan bahwa Jokowi adalah guru politiknya gitu, dan kepatuhan yang mutlak dari Prabowo itu juga terlihat ketika dia menggandeng Gibran Rakabuming sebagai calon wakil presidennya, dan ketika banyak yang mengkritik putusan Prabowo itu, dia menyatakan bahwa putusan untuk menggandeng Gibran itu adalah keputusan dia secara pribadi, dan dia menyatakan bahwa dia tidak salah kan memilih Gibran sebagai calon wakil presidennya. Nah sekarang ini kendati Komisi Pemilihan Umum belum secara resmi mengumumkan hasilnya, namun sejumlah kepala negara telah mengucapkan selamat kepada Prabowo yang terpilih menjadi Presiden RI berikutnya. Dan salah satu ucapan yang paling banyak ditunggu-tunggu itu akhirnya datang juga. Ini yang terbaru adalah ucapan selamat dari Presiden Amerika Serikat Joe Biden. Kan sebelumnya Departemen Luar Negeri Amerika Serikat itu tidak segera memberi ucapan selamat kepada Prabowo, dan mereka ini hanya mengucapkan selamat kepada rakyat Indonesia yang telah berhasil melaksanakan pemilu secara demokratis begitu ya. Nah sekarang Joe Biden sudah mengucapkan selamat kepada Prabowo, artinya ini tinggal menunggu saja pengumuman dari KPU, dan dia sudah mendapat pengakuan secara luas di dunia internasional sebagai calon presiden dari Republik Indonesia. Artinya ini Prabowo tengah bersiap-siap menjadi presiden, dan dia harus keluar dari bayang-bayang apalagi kendali dari Jokowi. Apalagi secara internal di Gerindra ini kan sekarang ini muncul ketidakpuasan ya, karena hasil pileg ini, hasil pemilu legislatif itu mereka hanya berada di peringkat ketiga di bawah PDIP dan Golkar. Ini yang membuat mereka sebenarnya ingin melakukan protes, tapi kabarnya ini dicegah oleh Prabowo. Sebaliknya Jokowi ini ada tanda-tanda yang sangat kuat, dia masih terus ingin mencoba menunjukkan kendalinya terhadap Prabowo. Misalnya dia disebut dia masih ikut menentukan penyusunan kabinet dari Prabowo Gibran. Dan dia juga menawarkan partai-partai oposisi untuk bergabung dalam kabinet Prabowo Gibran. Salah satunya seperti dikatakan oleh Ketua Dewan Pembina PSI, Partai Solidaritas Indonesia, Jeffrey Giovanni, sebagaimana disampaikan oleh Wakil Ketua Dewan Pembina Grace Natali, bahwa mereka itu mengusulkan agar Jokowi itu menjadi ketua koalisi di atas ketua-ketua umum partai. Nah ini dengan begitu berarti kan dia masih tetap ingin mengendalikan pemerintahnya Prabowo Gibran. Kalau dia menjadi ketua partai koalisi, menjadi ketua di antara ketua partai koalisi, berarti dia juga posisinya berada di atas Prabowo ya, yang menjadi presiden. Dan ini ada kaitannya dengan tadi kalau kita singgung soal turunnya suara Gerindra dan menguatnya suara Golkar, ini diduga kuat bahwa naiknya suara Golkar ini merupakan bagian dari cawe-cawe dan skenario jangka panjang dari Jokowi untuk terus-menerus mengendalikan pemerintahannya Prabowo Gibran. Sayang sampai sekarang ini belum ada penjelasan resmi dari istana soal itu, atau bantahan lah begitu ya. Sesungguhnya Jokowi tidak menyalami orang dekatnya dalam sebuah momen penting itu bukan terjadi yang pertama kali. Pada tahun 2022 ketika berlangsung hari ulang tahun TNI tanggal 5 Oktober ya,
Presiden Jokowi itu juga tidak menyalami Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, dan sama momennya waktu itu juga dilewati saja. Tapi kalau yang pada kasusnya Pak Listio Sigit ini kelihatan mencolok karena Pak Jokowi menyalami Panglima TNI sebelahnya dan kemudian melewati begitu saja Pak Listio Sigit. Tadi kalau kita perhatikan Jokowi hanya menyalami Jenderal Andika yang berdiri di sebelah kanan Kapolri Listio Sigit, dan kemudian melewati Kapolri dan itu langsung menyalami para kepala staf angkatan yang berada di sebelah kirinya Pak Listio Sigit. Dimulai ada tadi kepala staf TNI Angkatan Darat waktu itu ya masih Jenderal Dudung Abdurrahman, kemudian kepala staf TNI Angkatan Udara Marskal Fajar Haryanto, bahkan posisinya Kepala Staf TNI Angkatan Laut Yudo Margono, Laksamana Yudo Margono malah agak di belakang, itu pun juga disalami oleh Pak Jokowi. Saat itu juga muncul spekulasi ada yang mengganggu hubungan antara Jokowi dengan Kapolri. Padahal Kapolri ini kan ya dibandingkan dengan Prabowo dia orang dekat, lebih dekat lah dengan Pak Jokowi karena dia ini disebut sebagai salah satu geng Solo, kemudian menjadi ajudan dari Pak Jokowi dan kemudian terakhir dipromosikan sampai menjadi Kapolri. Namun saat itu spekulasi itu langsung dibantah istana. Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi menyatakan bahwa sebelumnya Kapolri itu sudah disalami saat berada di panggung kehormatan, dan waktu tadi melewati itu katanya juga sempat berbincang dengan Pak Kapolri. Jadi tidak ada faktor disengaja tidak disalami gitu kata Heru Budi. Nah, dalam kasus Prabowo setidaknya sampai hari ini saya belum membaca ada bantahan atau penjelasan mengapa Pak Jokowi terkesan cuekin dan juga kemudian tidak menyalami Pak Prabowo. Benarkah itu sebagai indikasi atau indikator bahwa hubungan keduanya sekarang memburuk pasca Pilpres? Nah, ini saya kira penting ada penjelasan lebih lanjut dan kita lihat langkah-langkah politik dari kedua orang ini, kedua figur ini berikutnya. Saya Aris Munarif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.